pagi. Selamat pagi. Selamat pagi ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Ya, semoga semuanya dalam keadaan sehat. Nah, sebelum kita memulai, kita berdoa terlebih dahulu. Ya, ayo pimpin satu. Nah, masuk ya. Ayo yang lainnya bisa berdiri ya. Sudah mulai. Sudah selesai. Nah, sebelum kita melanjutkan pembelajaran kali ini, ada yang tidak hadir? Nah, hadir. Semuanya hadir? Hadir ya. Ya, mudah-mudahan semuanya diberi kesehatan ya. Nah, sebelum kita melakukan kegiatan kita hari ini, mari kita menyanyikan lagu nasional ya, yaitu Indonesia Raya. Ayo salah satu pimpin ya. Ayo yang lainnya berdiri. Ya, berdiri yang tegak. Ayo kita mulai. Hiduplah Indonesia Raya. Mulai. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidup. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Nah, mulai. Ya. Nah, masih semangat? Masih. Oke, ya, biar lebih semangat lagi, mari kita tepuk semangat. Semangat. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Tepuk satu. Yes. Tepuk dua. Oke. Tepuk tiga. Semangat. Tepuk empat. Konsentrasi. Tepuk lima. Siap belajar. Ya, sudah siap berarti ya belajar hari ini? Siap. Ya. Nah, sebelumnya Ibu mau tanya, anak-anak tadi sudah coba Ibu tanya. Tadi pagi anak-anak sudah pikir apa belum? Sudah. Sudah semua melakukan pikir? Sudah. Sudah. Nah, setelah pikir kelas, anak ngapain lagi? Harus paginya pikir. Karena tidak piket, maka semua beras akan menjadi kotor. Menjadi kotor. Ya, terus hari ini coba Ibu lihat semuanya sudah pakai seragam. Ya, kalau hari Rabu kita pakai seragam apa? Batik. Batik. Ya. Nah, kenapa kita
dihukum. Jadi itu adalah apa? Aturan. Iya, aturan. Aturan di mana? Aturan di sekolah. Di sekolah, ya. Nah, di mana lagi ada aturan selain di sekolah? Di rumah. Di rumah. Di sini siapa di rumahnya punya aturan? Di rumah. Tidak boleh bangun kesiangan. Tidak boleh bangun kesiangan. Itu satu. Apa? Tidak boleh buang sampah sembarangan. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Coba bahasanya lingkungan rumah, ya. Sekolah. Ya. Saya berbaktikan kepada ibu saya dan ayah saya. Iya, itu adalah contoh apa? Aturan di rumah. Kalau memakai seragam tentang aturan di lingkungan sekitar kita, ya. Nah, adapun tujuannya yaitu agar melalui kegiatan mengamati video nanti, ya, anak-anak bisa menganalisis aturan-aturan yang ada di sekolah, di rumah, dan di lingkungan masyarakat, ya. Dan yang kedua, tujuannya adalah melalui nanti anak-anak berdiskusi, ya. Berdiskusi kelompok nanti dapat menyimpulkan apa saja aturan-aturan yang ada di lingkungan rumah, sekolah, dan juga masyarakat, ya. Nah, Ibu juga ingin menyampaikan kesepakatan kelas kita, ya. Kalau sudah kita melakukan kegiatan pembelajaran, di mana kesepakatannya harus apa? Kelas, ya, disiplin. Apa lagi? Rajin. Apa lagi? Mendengarkan guru berbicara. Iya, mendengarkan guru saat berbicara. Dan nah, hari ini kita akan mempelajari apa? Bisa dilihat ya di depan. Ya, kita akan mempelajari tentang aturan. Ya, apa itu sih aturan itu? Ada yang tahu? Aturan, apa itu aturan? Sebelum Ibu jelaskan apa sih itu aturan? Ada? Aturan? Nah, coba dilihat ya di papan, ya. Aturan dan norma, dia memiliki makna yang hampir sama, ya. Aturan dan norma merupakan panduan sebagai apa? Pengendali tingkah laku masyarakat agar masyarakat dapat hidup dengan tertib, ya. Nah, aturan itu ada yang tertulis dan ada yang tidak tertulis, ya. Nah, kalau yang tertulis biasanya ada hukuman, ya, jika melanggar aturan. Nah, kalau norma dia bersifat apa? Tidak tertulis. Biasanya sanksinya berupa apa? Berupa apa dia kalau tidak tertulis? Teguran, ya. Misalnya kalau anak-anak di sekolah, ya, tidak melakukan piket, biasanya bagaimana? Akan ditegur. Iya, akan ditegur, ya. Mendapat teguran dari siapa? Dari guru. Dari guru, ya. Nah, kalau misalnya di rumah, Ditegur orang tua. iya, kalau kita tidak mematuhi aturan di rumah, kita juga akan ditegur, ya. Nah, itu adalah aturan, ya. Jadi aturan itu adalah suatu panduan untuk apa? Mengendalikan tingkah laku, ya, agar hidup menjadi tertib, ya. Nah, aturan itu ada di mana saja? Tadi sudah disebutkan, Di ya. sekolah, di rumah, dan masyarakat. Iya, di rumah, di sekolah, lagi Dan di di masyarakat. masyarakat. Di rumah. Nah, di rumah
Coba perhatikan aturan di rumah dibuat oleh siapa? Orang tua ya. Nah, aturan di rumah itu dibuat agar apa? Ya, suasana rumah menjadi tertib dan teratur ya. Nah, coba ibu tanya, siapa di rumahnya sampai di rumah, pulang sekolah sampai di rumah, bajunya ditaruh di tempatnya? Ada? Sudah di tempatnya ditaruh. Apa ada di kasur mungkin ditaruh? Ya, digantung atau ya atau dijemur sebentar ya biar hilang dia keringatnya. Ya. Nah, kalau habis belajar juga ada yang masih bukunya berantakan di meja. Ada nggak? Benar nggak? Ya, biasakan kalau sudah selesai belajar bukunya harus dirapikan ya. Itu juga termasuk aturan di rumah. Nah, aturan di setiap rumah itu sama apa berbeda? Berbeda ya. Misalkan fase di rumahnya, misalnya sepulang sekolah dia harus mungkin ada waktu istirahat, harus tidur. Nah, setiap anggota di rumah wajib apa? Wajib mematuhi aturan. Iya, wajib mematuhinya ya. Nah, jika dilanggar akan mendapat apa? Iya, teguran ya, seperti yang dibilang tadi ya. Akan dinasehati oleh orang tua ya. Nah, bagaimana jika terus-menerus itu dilakukan? Maka akan dimarahi. Iya, jika terus-menerus itu akan dapat hukuman ya. Nah, apa saja contohnya tadi aturan di rumah? Nah, Tempat itu iya. dan tidak salah asuhan. Ya, ada pertama merapikan tempat tidur ya. Ada yang sudah melakukan itu? Benar, sudah. Biasakan sebelum tidur dirapikan dulu tempat tidurnya. Ya. Yang kedua ada pamitan sebelum keluar rumah dan mengucapkan salam sebelum masuk rumah. Ya. Terus yang ketiga ada apa? Berbicara santun kepada orang. Dia berbicara, kita harus berbicara yang sopan santun ya kepada siapa saja ya. Tidak cuma harus di keluarga saja, kepada siapa saja pun kita harus berbicara yang sopan ya. Terus yang keempat ada merapikan ya, seperti yang Ibu bilang tadi, walaupun cuma mainan apa buku setelah selesai belajar juga harus dirapikan. Itulah ada contoh aturan di rumah. Nah, bagaimana kalau di sekolah? Aturan di sekolah. Nah, aturan di sekolah disebut juga dengan apa? Tata tertib. Nah, tata tertib itu dibuat oleh siapa? Oleh pihak sekolah. Ada guru, kepala sekolah ya. Nah, tata tertib itu dibuat secara apa? Tertulis. Iya, secara tertulis. Nah, di depan juga sudah ada ya. Di depan ada tata tertib kelas kita ya, sekolah. Nah, tata tertib itu dibuat agar apa? Agar kita menjadi disiplin. Ya, agar kita disiplin ya. Dan kegiatan menjadi terasa nyaman ya. Nah, misalnya kita piket di kelas. Jadi, kalau kita melakukan piket itu kelas akan menjadi bersih. Kita pun jadinya nyaman. Nah, coba dilihat dulu kelasnya sudah bersih apa belum? Sudah, karena sudah melakukan piket tadi ya. Berarti sudah melaksanakan apa? Aturan di sekolah. Nah, bagaimana kalau melanggar aturan? Dapat berupa teguran, nasihat, skos,
Selanjutnya, ada aturan di mana lagi? Nah, aturan di sekolah, apa saja contohnya ya? Aturan sekolah. Iya. Sudahkah kalian sudah datang tepat waktu tadi? Sudah? Datang tepat waktu ya. Nah, memakai seragam sesuai jadwal. Sudah kan semua? Sudah. Menjaga kebersihan kelas. Sudah apa belum? Sudah ya, sudah dilihat sudah bersih. Ya, dengan piket kelas ya. Yang keempat ada mengikuti. Ya, itu adalah contoh aturan di sekolah. Nah, selanjutnya ada aturan di lingkungan sekitar atau masyarakat. Ya, kita mempunyai di masyarakat kita bertetangga ya, ada tetangga ya. Nah, tetangga itu dapat dikatakan orang terdekat ya. Nah, ada pun aturan tertulis dan tidak tertulis di lingkungan masyarakat ya. Nah, di setiap daerah itu memiliki norma dan aturan yang bagaimana? Sama apa berbeda? Iya, berbeda ya. Nah, jadi kita harus menghormati setiap apa? Aturan yang berlaku di setiap daerah ya. Apapun peraturannya kita harus mengikuti ya. Nah, apa saja contohnya? Ada yang tahu? Tidak boleh menggunakan tetangga. Ya, ada lagi? Tidak boleh mengganggu tetangga lagi sibuk. Ya, tidak boleh. Nah, ini coba dilihat ada contoh aturan tertulis ya. Yang tertulis misalnya ada tamu ya. Warga itu harus melapor kepada ketua RT. Yang kedua, yang tertulis berupa larangan membuang sampah sembarangan. Pernah nggak melihat itu ada tulisan? Nah, ya, ada larangan membuang sampah sembarangan ya. Jika ada pemberitahuan seperti itu berarti kita harus mematuhi ya. Terus pengendara harus berjalan pelan saat lewat ya, karena banyak anak kecil. Pernah gitu ya, di persimpangan itu pasti ada ya tulisan karena banyak anak-anak kecil ya, mohon pelan. Jadi kita harus mengikuti ya, jangan kita ngebut ya pengendara. Gunanya mematuhi aturan ya. Itu contoh aturan tertulis ya. Kalau contoh aturan tidak tertulis, misalkan ya, kalau kita menjenguk tetangga yang sedang sakit, menghadiri acara ya, acara yang diadakan tetangga, terus ya mengetuk pintu sebelum masuk rumah. Walaupun masuk kelas juga sama. Kalau misalnya ke kelas lain kita juga harus mengetuk pintu terlebih dahulu ya. Jangan langsung menyelonong masuk. Ada yang seperti itu? Nah, mulai hari ini biasakan untuk mengetuk pintu terlebih dahulu ya. Bilang permisi ya. Nah, itulah contoh aturan. Nah, dari penjelasan yang tadi itu ada yang mau ditanyakan, ada yang belum paham. Ada. Nah, coba ibu tanya apa sih itu aturan setelah belajar itu tadi? Apa tadi itu aturannya? Aturan yang mengikat antar kelompok. Ya. Aturan adalah disiplin. ya. Lagi? Ada lagi yang lain? Aturan adalah apa? Tadi aturan adalah apa? Panduan apa tadi? Aturan adalah ketentuan yang mengikat antar kelompok.
Ya, boleh. Ketentuan yang mengikat suatu kelompok, ya. Atau apa lagi yang lainnya? Ada? Aturan dibuat agar terciptanya tata tertib. Ya, agar terciptanya tata tertib. Apa lagi? Nah, coba perhatikan. Kalau tidak ada aturan, kita bagaimana? Iya, hidup bisa jadi tidak rukun. Apalagi kita menjadi gimana? Iya, tidak disiplin. Ya, aturan itu dibuat agar kita gimana? Disiplin dan bertanggung jawab. Ya. Nah, dari tadi itu di mana saja ada aturan? Di sekolah, di rumah, dan di masyarakat. Nah, di rumah, di sekolah, di masyarakat. Apa saja contohnya kalau yang di rumah? Di rumah tidak boleh. Ya, pasal apa? Tidak boleh Merapikan tempat tidur. Yang kedua, apa lagi? Tidak boleh membantah orang tua. Yang ketiga, ya berantah. Tidak boleh berbicara kasar pada orang tua. Yang menghormati orang tua itu adalah aturan di rumah. Nah, bagaimana kalau aturan di sekolah? Apa contohnya? harus memakai seragam sesuai jadwalnya. Ya, harus memakai seragam. Datang tepat waktu. Apalagi? Harus melaksanakan piket kelas. Melaksanakan piket kelas. Ya. Nah, hari ini, kalau contoh di masyarakat, apa? Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Ya, mengetuk pintu Membuka jendela jika mobil ketika ada petugas. ya membuka pintu kendaraan ada petugas. Ya. Nah, itu tadi adalah contoh-contoh apa aturan di rumah, di sekolah, dan juga di lingkungan masyarakat. Nah, apa ya manfaatnya bagi diri kita? Apa manfaat adanya aturan untuk diri kita sendiri? Apa manfaatnya? Ya, pasal ya membuat kita menjadi disiplin. Ya. Misalnya bangun pagi itu kalau terus dilakukan kita akan menjadi kebiasaan. Kebiasaan yang baik apa dulu itu kalau kita bangun pagi? Baik, ya. Nah, itulah manfaatnya. Nah, bagaimana akibatnya jika melanggar aturan? Akan mendapat hukuman dan juga denda. Mungkin ada mendapat hukuman atau mungkin denda jika melanggar hukum. Untuk berikutnya, coba diperhatikan ya, ada video tentang apa sih akibatnya. Ya. Ya, coba perhatikan ya, simak ya videonya. Selamat malam di rumah Bunda. Mau belajar kok dulu ya? Lihat TV saja lah, masih pukul 9. Aduh, kotor sekali kamar anak ini. Wanda, sudah pukul 9. Ayo, segera tidur. Oh iya bunda. Iya bunda, aku segera tidur. Wanda, kenapa kamarmu kotor seperti ini, nak? Banyak baju yang berserakan. Kamu seharusnya rajin membersihkan tempat tidurmu supaya rapi dan bersih. Ayo, sekarang tempat tidurnya segera dibersihkan dan kamu segera tidur. Sudah pukul 9, nak.
Maaf Bunda, aku lupa tidak membersihkan tempat tidur. Sekarang aku akan membersihkan dan aku tidur. Iya nak, Wanda anak hebat. Sekarang segera dibersihkan, kemudian tidur ya, supaya besok pagi kamu bisa bangun pagi dan tidak terlambat untuk ke sekolah. Wanda pun membersihkan tempat tidurnya, kemudian dia tidur. Wanda tidur terlalu malam dan keesokan harinya. Aduh, aku baru kesiangan. Aku harus segera mandi. Wanda, ayo segera makan nak, dan harus segera berangkat sekolah, sudah terlambat kamu. Iya Bunda, aku baru saja memakai seragam. Ya ampun, Wanda, sudah pukul berapa ini nak? Kamu pasti terlambat nanti ke sekolah. Ya maaf Bunda, aku langsung berangkat sekolah ya Bun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, hati-hati di jalan ya nak, besok jangan diulang lagi. Aduh, sudah siang. Mana yang punya kok belum datang? Wanda sudah mendapat gas, akhirnya dia tiba di sekolah. Assalamualaikum Bu. Mohon maaf terlambat datang ke sekolah. Waalaikumsalam. Wanda, ini sudah jam berapa? Kamu sudah terlambat datang ke sekolah. Kamu sudah melanggar aturan di sekolah ini. Jam masuk kita pukul berapa? Coba dijawab. Pukul 7 Bu. Mohon maaf aku terlambat bangun. Aduh Wanda, terlambat bangun kamu. Ya ampun. Baiklah, untuk kali ini Ibu maafkan. Tapi untuk besok kalau kamu mau ulang lagi, ada sanksinya untuk anak yang melanggar aturan di sekolah. Paham Wanda? Iya, paham Bu. Ini salahku. Terlambat bangun karena kemarin malam aku melihat TV. Teman-teman, jangan menirukan saya terlambat ke sekolah ya. Aku terlambat karena semalam aku melihat TV terlalu malam. Taati aturan di rumah dan di sekolah. Teman-teman, terima kasih ya sudah menyaksikan film animasi ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi di video itu dia menceritakan tentang apa ya? Ya, melanggar aturan. Melanggar aturan di mana saja? Di rumah dan di sekolah. Siapa yang melanggar aturan? Siapa? Wanda. Mengapa dia bisa melanggar aturan? Telat bangun. Ya, karena dia sebelumnya gimana? Dia tidur terlalu malam sehingga esok harinya dia bangunnya gimana? Kesiangan ya. Dan dia terlambat ke sekolah. Nah, sampai di sekolah dia gimana? Ditegur oleh siapa? Gurunya. Oleh guru ya, karena dia datangnya terlambat dan sudah melanggar apa? Aturan di mana? Di sekolah. Nah, kalau dia melanggar aturan di rumah, apa contohnya tadi di video itu? Terlambat bangun, apalagi ya? Ada lagi satu. Iya, tidak merapikan tempat tidur ya. Itulah dia ada dua ya. Dia melanggar aturan di mana? Di rumah dan juga di sekolah. Nah, di sini ada sampai malam begadang mungkin. Ada. Ngapain begadang? Hah?
biasakan ya, untuk mulai sekarang biasakan ya tidurnya jangan sampai larut malam ya, biar besoknya tidak terlambat ya, tidak kesiangan bangunnya. Tidurnya lebih awal ya, biar tidak kesiangan bangunnya. Nah, sampai di sana ada yang ditanyakan? Tidak, sudah paham? Sudah, jadi sudah paham ya mengenai aturan yang ada di sekitar kita ya. Nah, untuk hari ini coba Ibu akan membagi ya, satu kelompok terdiri dari 4 orang ya. Sudah kan? Sudah ya? Oh, sudah ya. Sebelumnya kita sudah membentuk kelompok ya. Sudah terdiri dari 4 orang. Nah, di sini Ibu akan membagikan PD-nya ya, gambar kerjanya. Satu kelompok mengerjakan 1 ya, didiskusikan ya. Nah, dalam diskusi ini Ibu nilai kerjasamanya ya, dilihat Ibu bagiannya ya. Bekerja sama, berdiskusi ya. Coba dilihat dulu petunjuk pengerjaannya. Ya, dilihat, dibaca dulu petunjuknya. Jika ada yang belum paham atau ingin ditanyakan, bisa ditanyakan sama Ibu ya. Isi nama kelompoknya ya. Iya. Nah, sambil temannya menulis namanya didiskusikan ya. Jawabannya. Nah. Cukup kan semuanya? Diskusikan bersama ya. Baca dulu apa yang kita punya. Ya.
Ada yang sudah selesai? Sudah. Nah, nanti setiap kelompok nanti membacakan hasilnya ya, 1, 2, 3, 4. Ya, pilih siapa yang mewakili ya, selesai. Ya, siapa yang sudah selesai kelompoknya? Ya, siapa yang mau mewakili ke depan? Sudah, pasang, siap. Contohnya kelompok yang lain bisa didengarkan ya, namanya menjelaskan.
satu perwakilan saja ya. Sebutkan masing-masing 3 contoh aturan di rumah sekolah dan lingkungan sekitar. Dengan rumah, merapikan tempat tidur, tidak membantah orang tua, menghormati orang tua. Dan sekolah, memakai seragam sesuai jadwal, mendengarkan guru, sebelum jam sekolah, buka kaca jendela, berang dengan ayat Untuk kelompok lain sudah didengarkan? Sudah. Nah, apa yang dibuat oleh kelompok 1 itu sudah benar apa belum? Sudah sesuai dengan contohnya masing-masing? Sudah? Ada yang lain pendapatnya dari yang dikemukakan oleh kelompok 1? Ada yang berbeda? Coba kelompok 2. Oh ya, kelompok 2. Nah, kelompok 2. Oh, belum. Kelompok 3 sudah? Sudah. Ya, juga sudah. Coba dibacakan satu perwakilan. Ayo, dibacakan saja dulu hasilnya. Nanti kita sudah wadi. Nasi bacanya biar temannya yang lain mendengarkan ya. Baju di sudah ya. Coba perhatikan, kedengeran nggak suaranya? Lebih keras. Kasih lagi. Ya. Coba. Sebutkan masing-masing 3 contoh aturan di rumah, sekolah, dan lingkungan sekitar. 1. Tidak boleh membantah orang tua. 2. Merapikan tempat tidur. 3. Lingkungan di sekolah. Sekolah. 1. Menerapkan agama diri. 2. Memakai seragam sesuai jadwal. 3. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Lingkungan sekitar. 1. Sebelum masuk. 2. Tidak boleh membuang sampah. 3. Sudah didengar kelompok yang lain? Sudah. Nah, coba kelompok 3. Ayo dibacakan. Ayo. Cepat. Ye, satu perwakilan saja. Ayo Afila. Ayo. Dibacakan hasil diskusinya. Tentukan masing-masing 3 contoh aturan di rumah, sekolah, dan lingkungan sekitar. Masih coba ulang. Sini ya, pernah ya. Sebutkan masing-masing 3 contoh aturan di rumah, sekolah, dan lingkungan sekitar. Aturan di rumah. 1. Merapikan tempat tidur. 2. Tidak boleh membantah orang tua. 3. membantah orang tua. Aturan di sekolah. Bisa didengar? Nah, dari pemaparan ketiga itu
meninggalkan tempat tidur. Yang kedua juga tidak membantah orang tua, ya. Hampir semua menjawab seperti itu, ya juga. Yang ketiga menghormati orang tua. Terus kalau yang contoh di sekolah, melaksanakan tugas piket, menghormati guru, apalagi yang mendengarkan guru saat berbicara. Lagi, apalagi kalau di kelompok 3 yang di sekolah, apalagi ya mendengarkan ucapan guru sudah tadi, apalagi memakai seragam ya sesuai jadwal. Lagi ya tidak boleh membuang sampah sembarangan, ya harus dibuang di tempat sampah, ya. Nah, kalau yang contoh di lingkungan masyarakat, coba yang kelompok 2, apa tadi? Yang membuka jendela kendaraan pada saat ada petugas, apalagi menyapa tetangga, apalagi yang di kelompok 1 apa? Ya, menjenguk tetangga yang sakit. Nah, dari sudah. Nah, itu hasil diskusi kelompok masing-masing, ya. Sudah semuanya sudah hampir ya sama ya. Nah, untuk hari ini ada yang mau ditanyakan atau mungkin ada yang kurang paham mungkin tentang materi hari ini? Ada? Tidak, semuanya udah paham? Sudah. Nah, jika sudah, apa sih itu aturan? Nah, kalau memang sudah paham, aturan adalah apa? Ya, norma. Yang hampir sama dengan norma. Adalah apa? Siapa yang bisa menyimpulkan? Ayo, menyimpulkan apa yang sudah kita pelajari hari ini. Aturan adalah ketentuan yang mengikat suatu kelompok masyarakat. Ya, aturan yang mengikat suatu kelompok atau masyarakat. Halo. Hai. Nah, diperhatikan dulu ya, ada temannya yang berbicara. Ya. Apa tadi, Robi? Aturan adalah ketentuan yang mengikat suatu kelompok masyarakat sebagai panduan, tantangan, dan pengendali jika mampu yang sesuai dan dapat diterima. ya. Nah, itu adalah aturan. Nah, aturan itu ada di mana saja? Di masyarakat, di sekolah, dan juga di rumah. Ya, di masyarakat, di sekolah, dan juga di rumah. Nah, apa ya manfaat aturan itu untuk diri kita sendiri? Agar kita menjadi tertib dan juga disiplin. Ya, agar kita menjadi tertib dan disiplin. Nah, apa akibatnya jika melanggar aturan? Akan mendapatkan sanksi, denda, dan juga teguran. Ya, ada apa, Gus? Hukuman berupa teguran, sanksi, apalagi Denda. denda. Ya. Nah, itu apa? Akibat melanggar aturan. Ya. Nah, contoh-contohnya sudah tadi disebutkan, ya. Semua sudah paham, ya. Ibu lihat dari hasil diskusinya semuanya sudah bisa memberi contoh, ya. Contohnya yang di rumah, aturan di rumah misalnya melakukan tempat tidur, apalagi menghormati orang tua, ya. Nah, kalau di sekolah
Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Melaksanakan piket dan masih banyak lagi ya. Nah, kalau yang di lingkungan sekitar atau masyarakat, Membuka kaca jendela mobil ketika ada seorang petugas. iya, bagus, menyapa tetangga. Apalagi Berbicara dengan sopan. yang berbicara ya dengan sopan ya. Nah, itulah pembelajaran kita hari ini mengenai apa aturan di sekitar kita ya. Nah, untuk selanjutnya anak-anak bisa dipelajari bukunya ya, bisa dibaca lagi. Nah, untuk tugas di Nah, ini ada Ibu kasih, tolong dikerjakan ya. Sudah paham dikerjakan di buku tulisnya ya. Enggak, masing-masing ya, itu individu. Untuk yang tadi dikumpulkan untuk mengasih iya, ditulis. Kerjakan. Sudah, dijawab ya. Iya, Jawabannya ada. iya. Sama jawabannya. Anak bisa pelajari, ingat dibaca bukunya ya untuk pembelajaran selanjutnya ya. Nah, di pertemuan berikutnya anak-anak bisa membaca lebih semangat lagi, menyanyikan lagu pelajar Pancasila ya, biar lebih semangat ya. Ayo semuanya berdiri, yuk biar lebih semangat yuk. Yuk, siapa itu? 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berharap mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, untuk hari ini kita sudah melakukan kegiatannya. Ya, untuk selanjutnya tolong dipelajari bukunya ya. Nah, untuk hari ini kita tutup pembelajaran ini dengan Rama Santi. Ya, Sudah.